Dalam aja. Dalam. Ya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar. Tazkiratan li ulil qulubi wal absar, tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, waktu kita 25 menit ke depan. Kemarin saya nggak datang ke sini ya, sehingga kita ketinggalan satu saja materi. Suara jelas? Kita ketinggalan satu saja materi, yaitu terkait dengan al-amalus shaghir wa jazaa'ul akbar. Amal yang kecil tapi pahalanya besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang belum kita bahas hari ini, bulan lalu. Amal kecil tapi pahalanya besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu punya nih amal, ibu lakukan terus-menerus. Caranya gampang, amalnya gampang, tapi pahalanya besar di mata Allah. Oke, pahalanya besar. Amal kecil, pahala besar. Suara jelas ya? Amal kecil, pahala besar. 25 menit ke depan. Yang pertama, amal kecil, pahala besar adalah sholat melakukan rakaatanil fajar. 2 rakaat sholat fajar. Rasul pernah bersabda, rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan seisinya. Nah, kalau ibu lakukan sholat sunat fajar terus menerus, maka insya Allah itu pahalanya besar. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan seisinya. Pertanyaannya, apakah itu sholat fajar? Sholat fajar itu adalah sholat 2 rakaat setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Saya ulang lagi. Sholat fajar itu adalah sholat setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Jadi harus azan dulu. Dengar azan dulu, jawab azan dulu, baru lakukan sholat fajar. Apa itu sholat fajar? Sholat fajar itu adalah sholat qobliyah subuh. Itu juga dia. Satu namanya qobliyah subuh, satu namanya sholat fajar. Satu Nela, satu Luki, sama-sama Nela Luki. Itu juga orangnya. Fajar dengan qobliyah subuh sama. Jadi jangan ragu lagi. Lakukan sholat fajar 2 rakaat. Niatnya gimana? Niatnya boleh sholat sunat fajar, boleh sholat sunat qobliyah subuh. Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Atau sengaja aku sholat rawatib sebelum subuh lillahi ta'ala. Atau tidak ada lagi, itu aja. Terserah ibu mau niatnya apa. Jadi jangan tinggalkan sholat fajar itu 2 rakaat sebelum subuh. Itu amal kecil, pahala besar. Nah, pertanyaannya adalah, gimana kalau kita itu di rumah? Orang di masjid udah sholat, kita baru terbangun. Katakan azan jam 5. Kita terbangun 5:15. Tapi kita di rumah. Orang udah pulang dari masjid. Waktu subuh masih ada. Kita ngambil wudhu.
Bolehkah lakukan sholat fajar 2 rakaat, lanjut subuh 2 rakaat di rumah saat orang udah bubar di masjid? Boleh? Boleh? Selagi masih ada waktu subuh, boleh. Hah? Selagi masih ada waktu subuh, boleh. Tunggu dulu, biar paham. Balik kepada definisinya. 1, 2 rakaat sholat fajar, bagaikan dunia dan seisinya. Posisinya adalah setelah adzan, sebelum sholat subuh. Itu kalau di masjid kita selalu melakukan rawatib. Betul? Gimana kalau kita di rumah? Orang udah pulang sholat subuh, boleh nggak kita rawatib qobliyah atau fajar 2 rakaat, lanjut subuh 2 rakaat? Boleh? Selagi masih ada waktu subuh boleh. Tapi kalau udah jam 6, subuh aja lama. Jangan terlalu ngoyo pula sholat fajar. Kapan batas waktu adzan subuh? Batas waktu azan subuh. Kapan waktu subuh itu berakhir? Yaitu saat fajar sodik. Fajar sodik itu bukan nama tetangga si sodik, bukan. Fajar sodik itu maksudnya ketika matahari sudah merah di atas langit menjelang fajar datang, itu waktu subuh sudah habis. Jadi kalau udah nampak langit merah-merah, ibu cukup aja sholat subuh aja, jangan lagi sholat fajar. Kerjakan yang wajibnya. Tapi selagi masih gelap, ibu boleh fajar 2 rakaat, lanjut subuh 2 rakaat. Clear? Paham? Nah, pertanyaannya adalah, katanya sholat fajar itu, sehabis sholat fajar, itu mustajab doa kita. Mentang-mentang doa mustajab, jangan setelah fajar 1 jam lah ibu berdoa, jangan. Jadi habis sholat fajar itu boleh lanjutkan subuh dulu. Kalau bangunnya udah telat. Nanti setelah subuh baru doa. Itu mustajab. Ada orang sholat fajar dia setengah jam dia berdoa baru dia sholat subuh. Nanti subuhnya jadi lalai. Karena doa dan zikir itu bukan bagian dari rukun sholat. So setelah salam kanan salam kiri udah selesai sebenarnya sholatnya. Lanjutkan sholat subuh, baru nanti zikir dan doa setelah subuh. Clear? Fajar itu adalah rawatib qobliyah. Status hukumnya sunnah muakkad, mendekati wajib. Amalnya kecil tapi itu pahala gede banget. Kalau ibu banyak problem, banyak masalah, itu doa saat fajar itu mustajab. Jangan tinggal subuh 2 rakaat. Karena keimanan seseorang itu adalah dinilai di waktu subuh. Kalau subuhnya jam 7, jam 6, belum lagi. Belum lagi tak ciri orang beriman. Jadi ciri orang beriman itu memang dia adalah bangun di waktu subuh. Apa itu? Hah? Iklan. Nah, ibu-ibu yang saya sayangikan Allah, itu dia. Itu dia setelah. Tapi apakah fajar itu boleh dilakukan sebelum azan subuh? Boleh? Tidak bisa. Nah, jadi kemarin harusnya ini kajian kita bulan lalu nih. Tapi ketinggalan, nggak apa-apa. Jadi kemarin kosong. Enggak kan? Ada pengganti kan? Nah. Pak. Oh ya. Paham? Nah, jadi mulai hari ini jangan tinggal sholat fajar. Kalau udah terbiasa, alhamdulillah. Kalau belum terbiasa, paksakan 40 hari ke depan. Ingat, membentuk keistiqomahan butuh waktu 40 hari. Kalau sudah 40 hari, hari ke-41 ibu tinggalkan, ibu pasti risau. Tapi kalau belum 40 hari, ibu akan gampang meninggalkannya. Tapi kalau haid gimana? Kan putus. Ibu-ibu nih masih haid. Oh, enggak. Kayaknya enggak ada lagi yang haid. Expired. Hah? Masih ada yang haid? Masih, oke. Okay. Saya kira udah pada expired. Apa tadi? Tapi seandainya kan kita komitmennya
Sholat fajar lakukan 40 hari berturut-turut supaya istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah risau hati kita kalau kita tinggalkan itu. Caranya lakukan 40 hari. Loh, saya hari ke-30 haid Ustazah. Waktu haid tetap bangun. Ingat, yang masih haid, subuh tetap bangun. Kalau tidak bangun subuh selama haid, nanti habis haid imannya drop. Payah lagi bangun. Susah. Misalnya ibu membiasakan diri tahajud. Tahajud. Tahu-tahu haid. Tetap bangun. Entah sholawat ke, entah al-fatihah ke, entah ingat-ingat kekurangan diri ke, bangun, duduk. Karena kalau waktu haid ibu lalai, setelah haid susah memulainya. Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang tuh. Bahasa kampung saya up and down. Nah, up and down. Gitu. Cocok. Nah, ngeri jempol cocok ya. Gitu. Oke, paham ya? Jadi fajar itu antara azan dan antara setelah azan dengan sebelum subuh boleh dilakukan di rumah selagi masih ada waktu subuh. Setelah fajar itu doanya mustajab, tapi kalau udah mepet takut-takut habis waktu subuhnya, doanya zikirnya nanti aja setelah sholat subuh. Antara fajar dengan subuh jangan wudhu lagi. Ini kadang ada juga jemaah aneh-aneh. Setelah sholat fajar dia wudhu. Habis itu mau sholat subuh wudhu lagi dia. Jadi satu kali wudhu bisa 2 sholat selagi masih ada wudhunya. Kalau nggak batal. Kalau udah kentut tuh lain lagi. Oke? Dan itu amal kecil pahala besar. Sholat fajar. Rok'atanil fajar. 2 rakaat sholat fajar. Bagaikan dunia dan isinya. Jangan tinggalkan, rasakan perubahan hidup kita. Yang kedua, amal kecil tapi pahalanya gede gambreng adalah sedekah subuh. Apa sedekah subuh itu? Ustadz selalu sampaikan sedekah subuh, sedekah subuh, subuh, sedekah. Apa itu sedekah subuh sebenarnya? Sedekah tidak harus di waktu subuh. Cuman persoalannya adalah kita beribadah tuh ada ilmu. Gimana ceritanya amal kita itu minimalis, tapi pahalanya maksimal. Salah satunya ngerti waktunya. Itulah gunanya kita punya ilmu. Semua orang sedekah, tapi kadang-kadang ada orang yang sedekah sembarang hari, ada orang yang sedekah di waktu yang mantap. Nah, jadi gini. Di waktu subuh wa yanzulunal malaikah. Di waktu subuh sebelum fajar itu malaikat turun ke permukaan bumi. Dan ada 2 malaikat yang turun. Pertama adalah malaikat yang mendoakan orang bersedekah di subuh hari supaya dilipat gandakan pahalanya dan dilipat gandakan rezekinya. Dan ada 1 malaikat yang berkata, celakalah orang-orang yang bakhil. Bakhil orang-orang yang pelit. Nah, apa sih maksud sedekah subuh? Ini amal kecil, pahala gede. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dilakukan di subuh hari sebelum fajar datang. Sebelum situasi terang. Oke, sampai sini paham? Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengeluarkan sedekah subuhnya? Saya punya beberapa masukan. Boleh ikut, boleh tidak. Yang pertama, sedekah subuh jangan banyak-banyak. Yang penting tiap hari. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit, tapi terus. Daripada banyak, tapi putus. Jadi gini caranya. Ibu pasang aja keinginan. Untuk sedekah subuh, misalnya 2.000. Ini kan wajah 2.000 semuanya. 2.000. Nah, ya kan? Jadi setiap subuh ibu sedekah dulu. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lakukan 40 hari. Sampai ibu istiqomah. Kalau ibu sudah lakukan 40 hari sedekah subuhnya, hari ke-41 saya jamin kalau ibu tinggalkan ibu pasti risau. Pertanyaannya 2.000 ini dikasih kemana? 2.000 ini dikasih caranya macam-macam. 1, ibu datang ke masjid, masukkan ke kotak amal 2.000. Apakah sebelum subuh atau setelah syuruk? Jangan, sebelum fajar. Jangan udah ceramah ustaz di masjid udah sampailah syuruk baru sedekah. Jadi kalau bisa setelah subuh boleh tapi jangan sampai terang. Oke? Ini paham nih?
Anggu-anggu aja. Jangan sampai terang. Nah, kemudian yang kedua bisa datang ke masjid, taruh ke masjid. Yang kedua, bisa titip sama suami kalau ibu nggak ke masjid. Paham? Ini karena jemaah ini dia harus detail nih ya, sampai caranya pun dikasih tahu. Nah, titip ke suami. Ya. Ya, bentar, belum lagi. Sabar. Cara kedua titip ke suami atau mantan. Oh, enggak mantan, enggak ya. Titip ke suami. Suruh ditaruh ke masjid. Itu cara kedua. Oke? Cara yang ketiga adalah ibu ambil aja pouch. Wih, bahasanya ketinggian. Pouch. Nah, gimana lah caranya? Ibu ambil kaleng atau dompet. Ibu taruh aja ke situ 2000, 2000, 2000, 2000 tiap hari. Nanti ibu bisa kasih di hari Jumat. Di hari Jumat pahalanya gede. Berlipat ganda pahala. Boleh kasih ke fakir miskin, taruh ke masjid, kasih ke orang tua, ke anak yatim, ke duafa, ke janda-janda tua, ke saudara boleh, ke ponakan boleh, sedekah subuh bebas. Jadi jangan juga ditanya-tanya lagi, boleh nggak sedekah ke orang tua, boleh nggak sedekah ke ponakan yang susah? Jangan, sedekah tuh bebas. Nah, berarti kalau zakat tentu lain lagi ceritanya. Boleh dikasih. Sedekah boleh dikasih kemanapun, ke non-muslim pun boleh. Caranya, kumpulkan dulu dalam dompet, kasih ke setiap Jumat atau sekali sebulan boleh. Tapi saran saya setiap Jumat, supaya pahalanya gede. Sampai sini clear? Paham? Nah, pesan saya selanjutnya adalah, sedekah subuh, kalau bisa ibu buat format. Format ibu kalau 2000, 2000 aja dulu. Jangan ibu naik-naikin sampai ibu istiqomah. Saya khawatir ibu 2000, 2000, 2000, 2000. Setelah seminggu ada duit 10.000. 10.000 Besok ibu akan pikir, kan kemarin udah 10.000. Sekarang enggak usah lah. Enggak jadi dia. Yang kita kejar adalah istiqomah. Karena istiqomah itu di atas takwa. Istiqomah itu konsistensi. Itu berharga. Jadi bukan saya melarang ibu sedekahnya banyak, tapi kalau belum istiqomah jangan ditambah. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Sekarang 2000 tiap hari. Sebulan 60.000. Mana bagus? Sebulan langsung sekali 60.000. Tentu bagus 2000 tiap hari. Kalau bisa jangan ditambah. Enggak wajah 2000 aja 1000 kayaknya. Enggak canda. Ya. Nah, jadi belajar dulu sampai istiqomah. Kalau nanti ibu sudah istiqomah, sudah aman dia. Sudah aman. Boleh 5.000 bolehlah. Terserah ibu aja. Yang penting cari yang ibu enggak berat melakukannya. Nanti sampai ibu istiqomah. Nah, sekarang begini. Apakah ketika istiqomah ibu tidak malas? Istiqomah itu bukan enggak malas, Bu. Istiqomah itu malas juga, Bu. Cuman kalau istiqomah kita malas, kita tetap kerjakan itu. Karena kita risau kalau kita tinggalkan. Jadi sama dengan gini. Ustazah, saya udah istiqomah sholat fajar. Tapi sekarang saya malas. Saya biasanya bilang, ya udah gak usah kerjakan. Gak mau tuh, dia pasti kerjain. Istiqomah itu bukan berarti gak malas. Istiqomah itu adalah kita tetap mengerjakan walaupun malas. Jadi istiqomah bukan tidak malas. Ya, tuh ada cara sedekah subuh, bisa taruh ke masjid, bisa titip ke suami, atau kumpulkan di rumah dulu, setiap Jumat diberikan, atau sekali sebulan. Jadi kalau nggak ada duit 2000, maka ibu carilah duit 2000 itu sebelum tidur. Karena kalau udah dirapel-rapel nggak jadi nanti, Bu. Susah dia, Bu. Nggak usah lah, nggak ada do. Besok aja lah. Besok lagi, nggak ada do. Besok aja lah. Nggak ada duit 2000. Besok aja lah. Besok aja lah. Ujung-ujungnya udah 20.000. Nggak jadilah. Nah ini nih. Inilah istiqomah. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, kita itu nggak perlu semangat untuk ibadah. Semangat tuh nggak perlu. Yang perlu itu konsisten.
Ustazah, gimana caranya biar semangat sholat duha? Nggak usah semangat, kerjakan aja lah. Untuk apa sih semangat itu? Karena kalau kita bersemangat, justru yang akan membuat kita jadi males. Ibu kok rajin majelis taklim? Lagi semangat Ustazah. Bulan depan, kok ibu majelis taklimnya nggak datang lagi? Nggak semangat ya. Kita nggak perlu semangat. Kita cuma perlu konsisten. Nggak usah terlalu bersemangat. Nggak perlu. Yang penting semangat atau nggak semangat, kerjakan. Berapa banyak semangat justru membuat kita gagal. Tengok mahasiswa yang ngerjain skripsi. Saya udah paham betul. Kok kamu semangat ngerjain skripsi? Iya bu, pengen tamat bu. Saya sering bilang, jangan semangat kali ya. Nanti kalau dicoret, nggak datang-datang lagi dia. Hah, kamu kenapa nggak datang-datang lagi nemuin saya? Nggak semangat lagi bu. Kenapa? Ibu coret-coret terus. Nah itu akan ngasih semangat itu tadi. Makanya saya bilang, jangan bersemangat. Kerjakan aja lah dengan konsisten. Berapa banyak mahasiswa nggak tamat-tamat karena si semangat itu. Pas semangat, ngetik cuk, dicoret sedikit, nggak jadi dah. Nggak semangat lagi, ya ujung-ujungnya jadi mahasiswa abadi. Jadi semangat atau nggak semangat, kerjakan aja. Banyak orang bilang, Ustazah Nela ini kok semangat terus? Ada gitu bu. Nggak ada saya semangat terus, nggak ada. Cuman semangat atau tidak, saya tetap kerjakan. Nah, istiqomah tadi bukan berarti kita tidak males. Kita males, Bu. Cuman kita tetap kerjakan karena kita udah istiqomah. Sampai nanti kalau kita lelah, kita akan mikir kayak gini, ya Allah, kalau nggak karena engkau, nggak akan ku kerjakan. Karena engkau lah makanya aku kerjakan. Paham? Nah, Daya, sholat fajar dengan sedekah. Selamat mencari uang 2.000. Tapi nanti uangnya itu boleh diganti dengan uang gede, baru dikasih, boleh. Jangan nampak kali 2.000. Kok 2.000? Kata Ustazah Nela 2.000. Ya itu lah nanti kan. Yang ketiga, amal kecil, pahala besar di mata Allah adalah mengucapkan salam. Bu, salam itu dahsyat artinya. Coba. Kalau saya bilang sama ibu, Assalamualaikum, dianjurkan ibu membalas satu kata lebih panjang. Maka ibu jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Paham? Kalau saya bilang Assalamualaikum warahmatullah, ibu jawab Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Paham? Tapi kalau saya jawab, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, maka ibu jawab Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratu waridwanu. Coba. Wa maghfiratu. Coba semua. 1, 2, 3. Lagi. 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 Waridwanu. Waridwanu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Ayah. Kapal oleng, Kapten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu waridwanu. Apa makna? Maknanya gini. Coba ya, ucapan salam tuh luar biasa. Kalau saya bilang Assalamualaikum, itu apa maknanya? Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum itu adalah keselamatan atas ibu. Ibu mau ditipu orang, selamatlah ibu. Ibu mau dihipnotis orang, selamatlah ibu. Ibu mau dijahatin orang, selamatlah ibu. Ibu mau dizolimin orang, dimaling orang rumahnya, selamatlah ibu. Itu maknanya, luar biasa. Warahmatullah, cinta Allah atas ibu. Ya, Allah mencintai ibu. Kalau Allah udah cinta, semua yang kita minta Allah pasti kasih, betul. Cuman kadang-kadang yang kita minta itu tak cocok buat kita. Sayang sama anak? Sayang? Kalau anak umur 2 tahun sayang? Kalau anak umur 2 tahun ibu sayang, dia minta handphone, ibu kasih nggak? Lah kan ibu sayang kok nggak mau kasih? Karena nggak cocok buat dia. Jadi apa yang kita minta kepada Allah, itu Allah kasih. Cuma kadang-kadang nggak cocok buat kita. Yang ketiga, warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan Allah atas ibu.
Apa makna wa barakatuh? Keberkahan Allah atas ibu. Apa itu berkah? Tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita. Bu, tenang hati ibu ya, apapun kondisi nasib ibu ya. Apapun kondisi ibu sekarang, ya. Mau suami yang gitu-gitu aja modelnya, anak yang melawan, tetap tenang ya bu, itu maknanya. Wa maghfirah, ampunan Allah untuk ibu, wa ridwan, surga Allah untuk ibu. Woi, itu luar biasa. Islam punya itu. Salam. Keselamatan Allah untuk ibu. Allah cintai ibu. Tenang hati ibu apapun kondisi nasib ibu. Allah ampuni ibu. Dan surga ridwan untuk ibu. Islam punya itu. Masya Allah. Ya, jadi jangan remehkan ucapan salam. Kalau ketemu pisah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau mengganti baju. Saya bilang sama mak saya. Mak, saya pergi mak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pasang sepatu. Mak, saya pergi mak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buka mobil. Mak, pergi mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Starter mobil, turunkan kaca. Mak, pergi mak. Assalamualaikum. Salam-salam terus dari tadi kita sama mak saya. Biar mak balas mak. Kata saya gitu kan. Ya kan kalau mak yang jawab salam saya kan mustajab. Ayolah, ayolah, ada mak saya. Siap. Salam kalau ditulis tak wajib. Tapi kalau didengar, idza sami'us salam, kalau mendengar saja. Kalau mendengarkan salam wajib jawab. Kalau ditulis dia tidak wajib ya, sunnah. Oke? Dah? Ya, asar sudah mulai. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.